Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita belajar bareng lanjut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan pada saat interview HR maupun user. Nah, pada kesempatan ini aku pengen sharing terkait dengan pertanyaan kapan Anda bisa mulai bekerja. Pertanyaan ini sangat wajar ditanyakan oleh HR maupun user, namun biasanya pertanyaan ini lebih sering ditanyakan oleh HR. Pertanyaan ini akan melihat seberapa siap teman-teman untuk dapat mulai bekerja per tanggal berapa, per hari apa, ya, tanggal efektif untuk mulai melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ada beberapa pertimbangan memang yang harus teman-teman sadari di sana karena beda status orang saat itu akan beda jawabannya. Dari teman-teman yang sudah sharing-sharing sama aku, bisa dibagi ya menjadi 3 atau 4 kategori alternatif jawaban berdasarkan 4 kondisi atau 3 kondisi yang berbeda. Mungkin aku bikin 4 ya, gitu. Nomor 1, yaitu pada saat teman-teman merupakan seorang job seeker dan tidak sedang dalam keadaan bekerja. Apabila teman-teman dalam keadaan menjadi seorang job seeker, tidak sedang bekerja, bisa segera bergabung, maka teman-teman jawab saja dengan pertanyaan tegas saja yang singkat. Kapan Anda dapat mulai bekerja? Teman-teman bisa menjawab misalkan, saya bisa bergabung segera. Atau misalkan teman-teman bisa menjawab, saya bisa bergabung as soon as possible. Gitu aja nggak masalah. Nomor 2, kalau misalkan teman-teman memang statusnya sama ya, masih menjadi seorang job seeker, ini adalah alternatif nomor 2. Tapi bedanya adalah teman-teman di sini sedang menunggu sesuatu. Dalam arti begini, teman-teman masih di tengah proses rekrutmen misalkan. Atau teman-teman di tengah proses mau lanjut S2 nih. Jadi ada suatu proses-proses yang teman-teman jalani bersamaan dengan tes ini. Apabila statusnya semacam itu, maka aku akan menyarankan silahkan berikan tenggat waktu, sebut saja hari atau minggu tapi yang tidak terlalu lama. Misalkan teman-teman sampaikan, saya dapat mulai bergabung mulai minggu depan, saya mulai bisa bekerja mulai minggu depan, atau mulai 5 hari lagi gitu. Jadi 1 minggu, angka antara 5 sampai 7 hari itu adalah angka yang ibaratnya tuh itu nggak lama, tapi kalau ditunggu juga itu teman-teman cukup lah ya untuk melakukan persiapan. Persiapannya apa teman-teman sebenarnya tidak perlu sampaikan juga ke rekruter. Memang aku pernah membaca beberapa referensi dan sharing dengan teman bahwa kalau memang teman-teman dalam proses rekrutmen perusahaan lain juga semacam itu, mungkin videonya teman-teman udah tonton ya gitu. Ya silahkan sampaikan saja, misalkan karena saya sedang ada dalam pertimbangan lain, saya mohon izin waktunya paling cepat 1 minggu dari sekarang. Itu boleh sih ada pengantar semacam itu ya gitu, tapi kalau tidak ada nggak masalah. Jadi ibaratnya cuma teman-teman yang tahu bahwa oke, sekarang di tengah ini tuh saya juga sedang dalam tahap offering misalkan, atau di minggu ini tuh saya sedang menunggu suatu jawaban dari hasil tes kemarin gitu. Teman-teman nggak perlu menyampaikan, tidak masalah, sampaikan saja secara sopan dan profesional bahwa saya mohon waktunya, saya dapat mulai bergabung mulai minggu depan atau mulai 5 hari lagi. Semacam itu nggak masalah teman-teman. Oke, itu adalah cara jawab yang nomor 2 gitu. Yang nomor 3 adalah pada saat teman-teman statusnya itu sudah bekerja. Oke, pada saat statusnya teman-teman itu sedang bekerja gitu, dan teman-teman ingin pindah, maka jelas teman-teman cek dulu terkait dengan kebijakan resign notice yang ada di perusahaan teman-teman. Ada perusahaan yang dia memang normalnya 1 month notice. Beberapa posisi itu ada yang sampai 2 bulan 2 month notice gitu. Jadi silahkan dicek dulu. Tapi apabila teman-teman belum sempat cek, maka teman-teman bisa langsung sampaikan saja, saya membutuhkan waktu 1 bulan untuk ya memberikan resign notice ke perusahaan saya sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan kontrak yang ada di perusahaan sebelumnya, semacam itu. Sehingga nanti secara teknis di dalamnya silakan teman-teman diskusikan dengan HR perusahaan teman-teman sekarang masih bekerja, sampaikan kalau teman-teman ingin resign dan sudah ada di tahap apa, dan mungkin ya waktu teman-teman bisa resign ini kan bisa terdistorsi gitu ya, mungkin bisa lebih cepat, dipercepat gitu.
Dan nanti balik lagi ke sana. Jadi nomor 3 itu adalah sesuaikan dengan resign notice yang ada di perusahaan teman-teman, kebijakannya bagaimana. Dan yang nomor 4 adalah terkadang itu dari teman-teman yang sharing sama aku, mereka tidak bisa segera langsung bergabung karena ada hal yang sifatnya pribadi. Hal yang sifatnya pribadi ini tuh ada yang namanya mensupport diri sendiri, ada yang mensupport orang lain. Mensupport diri sendiri itu semacam apa? Misalkan teman-teman itu sedang ada usaha atau bisnis apa, dimana teman-teman harus hadir ke tempat itu untuk ngurusin ini itu, atau bahkan sebenarnya nggak sesimpel, tidak sekompleks itu, hanya simpel. Misalkan apa? Teman-teman sedang pengen healing aja, self healing gitu. Saya lagi pengen bersantai dulu lah. Ini aku kemarin habis kerja, terus sekarang aku pengen santai dulu sebentar aja gitu. Untuk recharge energi dan mood gitu misalkan. Itu bisa. Atau misalnya teman-teman sekarang sedang setelah resign kemarin, setelah jadi job seeker, teman-teman pulang kampung ya, harus ngurusin macam-macam di rumah ya, harus nyiapin itu dulu baru nanti siap untuk mulai bekerja. Nah, ini kan sifatnya lebih ke pribadi gitu ya, keperluan pribadi gitu. Maka teman-teman bisa menjawab ada 2 cara sih sebenarnya. Yang pertama adalah tadi menggunakan langsung sebut as soon as possible, atau yang kedua dengan langsung menjawab sekitar 1 minggu gitu. Aku akan menyarankan ke sana teman-teman. Beberapa dari teman memang ada yang menginfokan sampaikan saja tanpa batas waktu yang ditentukan, tapi kalau batas waktu nggak ditentukan itu malah jadi kurang tegas gitu. Karena sifatnya kan healing kak, kita kan mungkin lagi down misalkan gitu, karena kan sifatnya gini, down gitu. Jadi ya batas waktunya kita kembalikan lagi gitu, kata teman waktu itu semacam itu. Jadi kira-kira bapak perusahaan ini membutuhkan saya kapan gitu. Jadi malah ditanya balik gitu. Itu aku kurang setuju sih teman-teman gitu. Jadi kalau untuk case yang ada di sini ya teman-teman ya, 4 hal ini tadi. Yang pertama adalah statusnya teman-teman itu bisa bergabung dengan segera. Yang nomor 2 adalah statusnya teman-teman bisa bergabung dengan segera tapi membutuhkan sesuatu untuk persiapan dulu. Yang ketiga ini adalah teman-teman statusnya masih bekerja. Dan yang keempat adalah teman-teman sedang dalam tahap ada keperluan pribadi gitu. Nah, ini adalah 4 hal yang mungkin teman-teman akan hadapi, dan semoga dari jawabanku ini bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan kapan mulai bisa bekerja. Paling dari aku itu dulu teman-teman. Apabila ada alternatif jawaban yang lain, teman-teman pengen sharing atau mungkin ada pertanyaan, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Boleh nge-DM aku melalui LinkedIn, kirimkan email, DM ke Facebook atau ke Instagramku. Semoga teman-teman bisa sukses ya, untuk bisa lolos lancar menghadapi tes interview HR maupun user dan segera memperoleh pekerjaan impian. Demikian dari aku, terima kasih, sukses selalu.